شعار منفعات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Segala puja-puji syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam, dan salawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kembali lagi bersama kami di acara Syiar Dakwah Ibro ya. Dan saya sendiri kader UKMF Ibro asal Prodi Pendidikan Bahasa Arab ya. Yang belum kenal saya, nama saya Muzamil Pawi, jurusan Pendidikan Bahasa Arab angkatan 2020. Dan ini teman satu angkatan saya dan satu kelas saya, siapa namanya? Rahmat Hussein, kelas PBA juga ya, angkatan 20. Dan ini teman saya juga dari jurusan PAI, siapa namanya? Saifullahil Hadi. Nah, Saifullahil Hadi, anak PAI ya. Anak PAI. Kelas berapa? Kelas H, Kak. Kelas H, oke. Nah, sekarang kan kita lagi masuk bulan Maulid ya. Jadi enaknya kita sharing-sharing cerita-cerita di sini, cerita santai lah. Kalau dibilang mengkaji ilmu, kita mah ilmunya nggak ada. Tapi kalau sharing-sharing kan insya Allah lah bisa berbagi manfaat satu sama lain ya. Karena kita kan sekarang tanggal 28 Rabiul Awal ya, masih lah suasana Maulid di penghujung tapi 2 hari lagi kan habis Maulid. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita angkat sharing-sharing kita nih tentang bulan Maulid ya. Mungkin Saudara Rahmat, apa sih pendapat Anda tentang bulan Maulid itu? Ada keistimewaan kah atau gimana gitu tentang bulan Maulid ini? Menurut saya, Besain sedikit suara lo itu. menurut saya untuk tentang bulan Maulid itu banyak sekali keistimewaan. Yang mana Nabi kita, Nabi Maulana Muhammad SAW, di sana kita bisa mengambil bahwasanya kelahiran Nabi Muhammad itu dari suri tauladan yang bisa kita pelajari dan bisa kita tiru. Pelajaran yang mana semasa beliau masih hidup, semasa beliau masih kecil, dan ya pelajaran yang memang banyak sekali harus kita tiru gitu, suri tauladan yang memang bisa kita ambil pelajarannya seperti itu. Itu salah satunya yang bisa kita ambil dari Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini ya salah satu dari Saudara Rahmat ya tentang Maulid. Bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan yang sangat harus kita tauladani. Karena kalau kita membenci Nabi, maka kita ya tidak akan bisa masuk surga, karena kan yang memberikan syafaat kita di akhir zaman nanti kan hanya Nabi Muhammad SAW. Dan menurut Saiful Hadi ini gimana nih tentang bulan Maulid ini? Kalau menurut saya sendiri, Maulid ini ya merupakan suatu kebahagiaan, suatu karunia buat semua orang yang beragama Islam. Karena di sini Nabi Muhammad sebagai suri tauladan yang telah dijelaskan tadi, yang mana ayatnya dijelaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, jadi sebagai tolak ukur, yakni Nabi Muhammad segala perilaku ataupun tindakan, baik perilaku buruk, perilaku baik, kita juga harus berpatokan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya itu ya, mungkin pandangan dari mereka tentang bulan Maulid itu patut kita ambil hikmahnya ya. Mungkin kami ada yang salah atau salah kata ya, maklum aja, kita kan masih mahasiswa, masih belajar juga ya. Ya kita kan habis perkenalan ya tadi ya. Iya. Lupa ini keseharian ini dulu ya. Saudara Rahman ini kesehariannya ini apa aja nih? Ketika udah di Balam ini kesehariannya. Asalnya di mana? Asalnya dari mana? Asal kita dari Lampung Utara. Lampung Utaranya di mana itu? Di Ogan 5. Ogan 5 ya. Lampung Barat. Lampung Barat. Kecamatan Barat. Saiful asalnya dari mana aslinya? Berarti kita sama ya? Oh, Sama, Lampung Utara juga. Nah, berarti gue sendiri beda ya. Gua Masih mah- satu kabupaten. Iya, gue anak-anak Palembang ya. Iya, jauh ya. Beda jauh. Kita mah anak sungai, bukan anak pantai. Sungai ya, ya, ya. Iya, Nggak ada laut Iya. ya di sana ya. nggak ada. Tiap hari mah lihat sungai terus. Sungai ya. Ini nih,
mungkin ada yang kepo-kepo nih tentang Instagram apa Facebook yang masih aktif nih, silakan nih dikasih tahu. Biar kan siapa tahu kan penonton-penontonnya ada yang follow kan, nambah followers lumayan lah. Sabi Boleh, kali boleh. nah kasih ini. Nama IG-nya apa nih Bang Rahmat ini? Nama IG itu Rahmat Hussein 20. Nah, Rahmat Nggak Husen. ada hashtag, bukan Rahmat Hussein 20. Ya, Rahmat Husen 20 ya. Followersnya nih masih sekitaran 200-200-an ini. Harus dinaikkan lagi ini. Udah masuk YouTube follower 200 gimana ini? Nanti masuk YouTube nambahnya. Tambah. Ini IG saya pun apa nih? IG @sfllhl Aduh. Hadi _22. Aduh. Ribet ya. Ribet. Lihat aja di bawah ini. Lihat aja ya di bawah. Wajar aja followersnya masih sekitar 100-an ya. Nyarinya ribet. Kalau IG gue ya, mau tahu nggak? Enggak mau. Oh, Muzamil Erpawi. Followersnya 488. Posting aja cuma ada 7. Masih bertahap lah ya. 500 aja nggak tembus ini. Ya, followersnya ini maksa nih. Maksa. Jadi setiap ada HP itu diambil ya. Follow ini ditunggu 1 kali 24 jam. Kalau nggak follow back ya kita unfollow ya. Kita sebelum masuk pembahasannya bahas santai-santai dulu ya, jangan tegang-tegang. Apalagi kita kan masuk ini pembahasan Maulid ini, aduh, bukan lagi tegang ini, bawakan nyawa ini. Salah kata, aduh, Luar bakalan biasa. perdebatan ya. Ini keseharian nih udah masuk kuliah offline belum anak PBA ini, Bang Rahmat ini? Untuk kita kalau anak PBA itu yang bahasan offline itu semester 1 dulu. Oh, semester 1 Kita kan doang. Ya? semester 3 jadi di awal di pertengahan November inilah kita akan masukin offline untuk PBA. Oh, berarti bentar lagi ya, Bentar sekitar lagi, 2 bentar lagi. minggu lagi ya. Ya 2 minggu. Udah lagi. insya Allah nyicipin suasana kelas ya. Bangku kelas. Bangku Alhamdulillah. kuliah. Akhirnya bisa juga. Kalau anak PAI ini kapan ini? Udah masuk apa belum? Anak Pai buat semester pertama udah. Udah masuk Buat ya. semester 3 ya mulai awal November ini. Oh, berarti bareng ya. Bareng. Berarti karena kita satu fakultas juga ya, anak Fakultas. sama-sama anak tarbiyah ya. Jadi bareng. Tapi kalau kita beda ya, beda gedung sendiri ya. Anak PBA. Tetangga tapi masih tetangga lah PBA PAI. Meskipun di kelas kita nggak banyak seperti mereka ya. Kelas satu kelas berapa? Satu kelas minimal kemarin ada 34. Kita mah cuma berapa? 24 ya? 24. 24. Udah jauh. Tapi 24 itu kayak orang 100. Ya. Ya. Tahu lah sendiri kan kalau udah hebohnya itu gimana. Terus di sini tinggalnya ngekos apa gimana nih? Saya sendiri jadi ini sih. Jadi marbot. Marbot, Masya Allah. Orang-orang yang ahli ibadah ya. Sholatnya tepat waktu terus kalau marbot ya. Terjaga. Selalu azan. Amin. Marbotnya di daerah mana itu? Di daerah Kaliawi. Oh, iya, Kaliawi iya. Jalan Cut Nyadin, Gang Bungsu nomor 10 Masjid Al Hidayah. Mau main ya yang mau main. Siapa yang mau main apa lagi di daerah Kaliawi ya? Boleh. Boleh sholat Silakan, di Bang. tempat abang ini aja. Kalau Masjid enggak Al Hidayah. minta minum apa minta makan gitu kan. Boleh. Silakan pampir aja di Masjid Al Hidayah ya, Ya, Al di Hidayah. Kaliawi ya. Kalau ini saya pulang nih ngekos apa gimana di Bandar Lampung ya? Saya di dalam ini alhamdulillah tinggal di pondok. Oh, tinggal di pondok. Pondoknya di mana? Pondok di Kemiling. Di Kemiling. Nama pondoknya Pondok Pesantren Baitus Salam. Oh, sekalian ngajar apa belajar apa ngabdi apa gimana itu? Alhamdulillah belajar dan mengajar. Oh, belajar dan mengajar. Jadi ada dapat ilmu dan mengamalkan ilmu ya. Insya Allah kegiatan kalian ini bermanfaat semua ya. Bagaimana Zamil sendiri gimana ini? Kalau gua mah ini ya anak kosan. Kosan. Iya. Perantau ini. Perantau. Perantau, Kan ya. kita kan nggak tahu ya daerah sini ya di mana-mana aja. Iya, Jadi makanya kita ngekos dulu aja. Bertahap lah ya. Bertahap insya Allah lah. Adaptasi gimana ke Beradaptasi. depannya ya. Ngapalin jalan dulu yang Ngapalin intinya. dulu, iya. Ntar kita di mana-mana kesasar kan. Nah, yang pasti itu ngapalin jalan, ngapalin gedung. Pergi ke kampus tahu-tahu nyasar kemana gitu. Saya cuman ngambil perasaan kalian aja apa ya? Apa namanya tuh? Maksudnya tuh isi hati kita semua ya. Wa kaifa anta iza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad amamak ya. Bagaimana perasaan kalian ketika Nabi Muhammad itu berada tepat di depan mukamu kan? Iya. Wa kaifa anta, coba pikir wa kaifa anta iza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amamak. Nurun fauqa kulan nur.
Cahaya di atas cahaya berada di depan mata kalian. Coba dibayangkan. Seorang yang agung ya, yang maha agung, yang diagung-agungkan oleh yang maha agung, yang mulia, yang dimulia-muliakan oleh yang maha mulia, tepat berada di depan mata kita. Kita aja ya di depan jika ada presiden ataupun idola-idola kan, itu langsung di hadapan kita tuh, wow, gimana itu rasanya. Dan sekarang kita balikan, ada Rasulullah di depan kita. Wa kaifa anta iza Nabi Muhammad SAW amamak. Allahumma sholli wa sallim. Cuma kalau ini saudara Rahmat atau Saiful bisa mengungkapkan isi hatinya ketika Nabi Muhammad SAW tepat berada di depan kalian, apa yang harus kalian ungkapkan, apa yang harus kalian pinta dengan Nabi Muhammad. Siapa yang ingin mengungkapkan isi hatinya dulu? Saiful atau saudara Rahmat, silakan untuk mengungkapkan isi hati yang paling dalam ketika Nabi Muhammad tepat di depan mata kalian. Kalau menurut saya pribadi, ketika saya melihat Sayyidina Muhammad di depan saya itu hal yang sungguh sangat luar biasa. Karena kan kita sebagai manusia yang dhaif, yang lemah, sehingga kita bisa bertemu Nabi Muhammad itu merupakan suatu keajaiban ya, suatu sangat yang luar biasa yang patut disyukuri. Mungkin saya langsung di situ langsung sujud syukur ataupun berterima kasih kepada Allah bahwasanya saya bisa bertemu dengan kekasihnya, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala langsung di hadapan saya. Jadi yang saya minta pertama itu yang mungkin syafaat beliau di akhir di yaumil kiamat nanti. Mungkin ya tidak cuma saya, mungkin saya minta syafaat kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Wa kaifa anta ya Muhammad ya Rahmat ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amamak. Kalau menurut diri saya sendiri, kalau dalam keadaan kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, itu adalah satu hal yang sangat bahagia banget ya. Artinya luar biasa gitu. Dimana kita sebagai umat beliau yang tidak pernah bertemu, tidak pernah kenal, atau artinya kita bisa bertemu dan kita bisa merasakan itu kasih sayang beliau. Itu sangat luar biasa betul. Artinya apa ya? Ketika kita bersolawat kepada Nabi, itu memang melalui hati, merasakan bahwasanya beliau itu ada di sekitar kita, itu udah merasakan kesejukan sangat. Artinya merindukan itu memang ada gitu. Bisa sampai meneteskan air mata, bisa sampai merasakan beliau tuh memang sayang kepada kita. Itu sangat getaran yang sangat luar biasa. Dimana diri ini bisa merasakan bahwasanya ada Nabi Muhammad SAW, apalagi yang kata-kata tadi bahwasanya bisa bertemu, masya Allah, itu sangat tidak bisa lagi, tidak ada kata-kata lagi Ungkapkan. luar biasa banget lah. Ya. Sulit bagi seorang hamba bisa bertemu dengan sang yang dibangga-banggakan, sang yang idaman-idamankan, seorang manusia yang paling sempurna di antara manusia-manusia yang sempurna. Karena saya dulu pernah mendengar dikasih taujih dari guru saya pribadi, itu ada hadis Nabi Muhammad SAW. Itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dari malaikat Jibril, terus malaikat Jibril menyampaikan kepada Habibana Muhammad. Di dalam kitab Mafahim itu karangan Al-Habuyah Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu disebutkan bahwasanya laulaka ya Muhammad lamma halaqal aflaq. Jikalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saking mulianya ini Nabi Muhammad, jikalau bukan karena engkau, maka tidak akan aku ciptakan ini alam semesta. Terus kita langsung bertemu dengan beliau. Mungkin itu adalah orang yang semulia-mulianya orang. Mungkin dia adalah sebagai manusia yang fitrah, Pilihan. orang-orang yang pilihan tanpa dosa, orang-orang emang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita sebagai orang yang makhluk yang selalu melakukan dosa, sebagai orang yang pendosa, setidaknya jikalau memang kita tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad di dunia, maka kita berdoa semoga kita disatukan dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat. Amin, amin. Dan semoga Amin. kita kelak bertetangga dengan Nabi Muhammad Amin, SAW. amin, amin, ya Allah. Dan di yaumul kiamah itu Nabi Muhammad SAW mengasihkan satu cangkir telaga kausar buat kita, supaya kita bisa meminumnya dan kita tidak akan kehausan selama-lamanya. Amin. Amin, amin. Mungkin ini saja ya Ya. pembahasan kita tentang sedikit diskusi kita tentang bulan Maulid ya. Mungkin tidak panjang lebar. Gimana nih? Kita kan sesama anak UKM Ibro dan kita juga anak Babinda ya. Ya. Satu hati bangun negeri katanya. Masya Allah. Itu logo Babinda kan. Satu hati bangun negeri. Nah, gimana nih kesan-kesan atau pesan ya? Kasih nih satu pesan buat anak Ibro dan buat anak Babinda. Supaya niatnya tuh luruskan niat, satukan hati kan. Biar semangat satu sama lain, terus juga semangat majukan organisasi, majukan nama baik universitas dan memperbaiki diri. Ini siapa dulu yang mau ngasih kesan-kesan? Kamu Zamil dulu. Dari awal ya. Saya kan sebagai pemandu acara Gitu. ngasih kesan-kesan buat anak Ibro bisa supaya inilah memperbaiki diri, terus juga yang masih yang masih online yang jauh, terus juga yang di Balam agar segera datang ke Balam sehingga kita bisa kumpul bareng-bareng, sharing ilmu bareng-bareng. Dan juga UKM kita ini berjaya. Jaya ya. Kita kan UKM terbesar di Universitas UIN Raden Dinta Lampung. Jadi Paling banyak seharusnya adalah UKM yang paling terdepan. Oh, ya. Nah, jadi gimana nih kesan-kesan buat anak Babinda dan anak Ibro? Kesan dan pesan. Apa Iya. Kesan dan pesan. Kesan dan pesan Sama apa ya. aja, nasihat atau apa gitu, kasih kata-kata lah buat anak Ibro, satu kata atau beberapa kata-kata buat anak Ibro. Untuk pesan dan kesan untuk anak Ibro, tetap semangat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam tubuh ini, tetap berpartisipasi apapun itu kegiatannya. Walaupun kita memang sebagai mahasiswa pasti ada yang namanya kesibukan kegiatan, tapi tetap luangkan waktu luangkan waktu untuk mengikuti kegiatan. Tetap semangat semua kawan-kawan. Semangat. Semangat. Dan buat ini Saiful, satu kata buat anak Ibro dan anak Babinda. Buat anak Ibro, anak Babinda mungkin nggak banyak ya, cuman beberapa kata. Tetap semangat intinya. Tetap support antara satu dengan yang lain, tetap Ya. menjalin silaturahmi dan persaudaraan di antara kita. Tetap semangat anak Ibro. Oke, mungkin ini saja yang bisa kita sharing pada pertemuan kali ini. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mungkin penyampaian kami ilmunya ada yang salah atau gimana. Kami mohon maaf jika ada yang salah, tolong di komen. Dan jika memang ada manfaat, itu memang semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kata dari saya, astagfirullah biqaulin bila amalin, unzur ma qala la tanzur ila man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan, karena kami adalah manusia biasa yang tak luput dari doa. Astagfirullah biqaulin bila amalin, wallahu wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.